Bicara soal investasi saham, pasti kita semua selalu diarahkan ke Warren Buffett yang jadi orang terkaya di dunia berkat saham. Tapi jangan salah, di Indonesia juga ada yang seperti Buffett loh. Dia adalah Lo Keng Hong. Pria ini memang cukup ngetop di kalangan investor. Dia seringkali disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Namun sayangnya, beliau memang minim publikasi. So, nggak sedikit dari kita yang nggak kenal sama Lo Keng Hong. Pada tahun 2014, total nilai saham yang dimiliki Lo Keng Hong dikabarkan mencapai 2,5 triliun. Hanya saja, itu baru sebatas prediksi, karena dia nggak pernah secara langsung membenarkan pernyataan itu. Dia bisa jadi tajir karena membeli saham-saham yang undervalued atau yang harganya anjlok karena satu dan hal lain. Namun, berkat analisa yang hebat, harga saham yang dia beli ternyata bisa meroket di kemudian hari. Sebagai seorang crazy rich, Lo Keng Hong sendiri juga merupakan orang yang sangat sederhana. Ya, makanya dia seringkali disebut 11-12 sama Warren Buffett yang juga bersahaja. Tuhan Maha Pengampun, tapi bursa saham tak kenal belas kasihan. Bagi Lo Keng Hong, berinvestasi di dunia pasar modal memang nggak bisa ditargetkan. Mengapa demikian? Karena kita nggak bisa tahu apa yang terjadi di hari esok. Bisa jadi harga saham perusahaan A turun atau naik. Pergerakan harga itu juga bisa berlangsung dalam hitungan jam. Itu sebabnya investasi ini adalah tinggi resiko. Wajib hukumnya buat para investornya untuk rajin-rajin pantau harga, membeli dan melepasnya di saat yang tepat. Dan ingat juga loh, membeli saham harus paham sama bisnis perusahaan yang bersangkutan. Harus tahu bidang usahanya, labanya, hingga jajaran direksinya agar nggak kayak beli kucing dalam karung. Kalau trading, dapatnya receh dan bisa bikin stres. Dalam investasi saham, tentu ada dua istilah yang seringkali kamu dengar, yaitu trading dan nabung saham. Trading ya ibarat jualan saja untuk jangka pendek, yaitu beli saat rendah dan ketika sudah naik, 1, 2, atau 3% langsung lepas. Sementara itu, nabung saham ibarat membeli saham untuk jangka waktu lama. Lo Keng Hong bilang, ketika kamu punya mindset untuk trading saham, yang ada kamu cuma dapat cuan yang kecil. Ujung-ujungnya kamu sendiri yang stres karena harus mantau harga saham setiap jam. Nanti akhirnya tergoda nyari saham gorengan, bukan begitu? Tapi lain halnya ketika kamu berniat memegang saham untuk jangka waktu lama. Bisa jadi cuannya makin gede seperti beliau membeli saham MBAI di harga 250 perak per lembar dan akhirnya naik 12,500%. Gokil kan? Pemain saham adalah orang yang bebas. Walaupun punya aset triliunan rupiah, Lo Keng Hong merupakan orang yang benar-benar bebas dalam artian gak punya kantor, pegawai, atau bos. Dia sendiri belak-belakan bilang kalau saya tidak bekerja, tidak punya perusahaan, tidak punya pelanggan seorang pun, tidak punya karyawan seorang pun, dan tak punya bos. Hanya punya seorang supir dan 2 pembantu. Gimana tuh? Asik gak? Gak ada beban sama sekali, bukan? Serakahlah ketika orang lain ketakutan, dan takutlah ketika orang lain serakah. Dalam menyikapi soal waktu yang tepat saat membeli saham, Lo Keng Hong mengingatkan kita agar membelinya di saat krisis. Gak salah untuk bersikap agak serakah di saat banyak orang di dunia ini ketar-ketir dengan kondisi perekonomian di negaranya. Kalau perlu, borong saja mumpung harganya murah. Pada tahun 2008, Lo Keng Hong mengaku bahwa dia sempat bersikap serakah dalam memborong saham.
meski pada saat itu dia juga lagi rugi. Sebaliknya, ketika perekonomian di dunia ini lagi bagus-bagusnya, jadilah bijak. Karena menurut Lo Keng Hong, ketika kamu berada di masa ini, mungkin ini bukan saat yang tepat untuk beli saham. Sisakan uang 15%. Dalam investasi saham, sebisa mungkin jangan menggunakan seluruh uang untuk membeli saham. Sisakan danamu sebesar 15%. Mengapa demikian? 15% dari total uang berarti gak banyak dong. Tentu saja, tapi hal ini ada positifnya juga loh. Pertama, kamu gak bakal tergoda untuk jadi konsumtif, mengingat dana yang kamu pegang cuma 15% saja. Dan yang kedua adalah, ketika pasar modal ambruk, kamu masih bisa membeli saham lagi.